Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video tutorial penggunaan aplikasi Serikandi. Serikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi adalah aplikasi persuratan elektronik yang dirancang untuk memudahkan kita sebagai para ASN dalam mengelola surat dan juga kearsipan secara digital. Yang mana melalui aplikasi ini seluruh proses administrasi surat mulai dari pembuatan, pengiriman, disposisi hingga pengarsipan dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman dan juga efisien. Dengan pemanfaatan Serikandi ini, kita tidak hanya mendukung terciptanya birokrasi yang profesional dan juga transparan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang digital menuju smart ASN. Dalam video ini kita akan mempelajari langkah-langkah praktis penggunaan akun user pada aplikasi Serikandi sehingga dapat membantu kita bekerja lebih efektif di lingkungan kerja sehari-hari. Mari kita mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke aplikasi Serikandi, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan mengenai apa itu aplikasi Serikandi. Serikandi merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan oleh ANRI yang mana bekerjasama dengan Kemenpan RB, BSSN dan juga Kominfo. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform digital dalam hal pengelolaan surat menyurat dan juga arsip dinamis elektronik. Yang mana dalam melalui Serikandi ini seluruh proses administrasi surat menyurat mulai dari pembuatan, disposisi hingga pengarsipan dapat dilakukan secara cepat, aman, dan juga digital. Dalam era digitalisasi ini, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan juga transparan. Dan salah satu wujud nyata transformasi digital dalam tata kelola pesuratan adalah hadirnya aplikasi Serikandi ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dalam aplikasi ini. Yang pertama ada efisiensi waktu dan biaya, yang mana proses pembuatan dan juga distribusi surat tidak lagi menggunakan kertas dan pengiriman fisik, yang mana surat dapat dikirimkan secara elektronik. Yang kedua ada transparansi dan juga akuntabilitas, yang mana setiap dokumen terekam secara digital sehingga jejak administrasi dapat ditelusuri dengan jelas, sehingga dalam hal ini mengurangi potensi penyalahgunaan ataupun kehilangan dokumen. Yang ketiga ada mendukung green government. Dengan berkurangnya penggunaan kertas, aplikasi ini turut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang ramah lingkungan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan langsung saja login. Yang pertama ada fitur login Bapak Ibu sekalian, yang mana akun Serikandi ini akan dibuatkan oleh admin satker masing-masing. Jadi kita tinggal minta saja ke admin masing-masing satker. Pertama kita masuk dulu ya. Nah, ini adalah bentuk dari fitur aplikasi Serikandi. Bisa kita lihat di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada naskah masuk, yang terdiri dari daftar naskah masuk, tembusan, disposisi, koordinasi, arahan, dan juga log. Kemudian ada naskah keluar, ada registrasi, daftar, log, verifikasi, dan juga tanda tangan. Kemudian ada tata naskah dinas, yang mana dalam hal ini merupakan template naskah dari Kementerian Agama itu sendiri. Tentunya kita sebagai user Serikandi hanya diberikan akses yaitu menerima disposisi dan juga registrasi naskah keluar. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan fitur apa saja yang dimiliki oleh role user aplikasi Serikandi. Tentunya dalam role user aplikasi Serikandi, dia hanya dapat mengakses dua hal, yaitu menerima disposisi dan juga registrasi naskah keluar. Kita bisa lihat di sini ada naskah masuk, ada disposisi. Nah, kita bisa menerima
disposisi dari atasan yang akan, atau apa saja surat yang akan ditindaklanjuti. Kemudian ada fitur registrasi naskah keluar. Bisa kita lihat di naskah keluar. Di sini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana mengisi ataupun meregistrasi naskah keluar. Yang pertama ada dikirimkan melalui ini satker kita masing-masing, silakan isi. Misalnya saya di kantor Kemenak Kabupaten Sarawangun. Adapun jenis naskah, saya beri contoh misalnya surat pernyataan. Surat pernyataan. Nah, kemudian ada sifat naskah. Biasanya kalau surat pernyataan itu bersifat biasa. Di sini ada biasa, rahasia, dan juga sangat rahasia. Kita klik yang biasa. Klasifikasinya kita bisa lihat di nomor surat. Itu apa klasifikasinya? Kalau surat pernyataan biasanya dia kodenya KP 01.01.2 keterangan. Adapun nomor naskah bisa kita masukkan, contoh nih saya masukkan surat pernyataan. Adapun hal dan juga isi ringkas bisa kita lihat di surat itu terdapat perihal. Nah, kita bisa masukkan di sini perihal. Misal saya masukkan perihalnya surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin. Nah, ini kita tinggal samakan aja dengan isi ringkasnya. Nah, kemudian kita pilih file naskahnya di sini. Kita cari filenya. Misal ini kita pilih di sini. Kita masukkan filenya. Kemudian kita pilih di sini ada grup tujuan, utama, internal, eksternal Serikandi, dan juga utama, eksternal, non Serikandi. Yang mana non Serikandi ini adalah satker yang tidak memiliki Serikandi atau belum menerapkan aplikasi Serikandi. Sedangkan utama, internal, atau eksternal Serikandi adalah instansi yang setelah menerapkan aplikasi Serikandi. Di sini kita coba pilih yang non Serikandi karena ini untuk satker yang belum memiliki atau mengoperasikan Serikandi. Kita pilih ASN. Dan juga di sini ada tujuan tembusan. Tembusannya bisa internal atau eksternal Serikandi. Contohnya misalnya instansinya sudah memiliki aplikasi Serikandi, silakan isi tembusannya kalaupun memang ada. Dan juga tembusan eksternal non Serikandi jika instansi tersebut belum menerapkan aplikasi Serikandi di kantornya. Verifikator di sini adalah atasan kita langsung. Kalau saya, atasan saya kepala sub bagian tata usaha, nggak isi. Kemudian penanda tangan itu adalah kepala kantor atau kepala satker masing-masing. Setelah ini klik simpan. Kemudian data berhasil diinput. Nah, ketika dalam hal ini ada pilihan yaitu ada edit, kemudian ada lihat, dan juga ada delete atau hapus. Sebelum kita kirim, Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya kita view dulu atau lihat dulu. Kita akan recheck kembali apakah surat kita sudah benar atau belum. Misal ini, ketika sudah benar, maka kita akan coba kirim konsep. Nah, itu sedikit tips bagaimana cara kita meregistrasi naskah keluar. Demikian Bapak Ibu sekalian, tentunya saya titik beratkan bahwasannya aplikasi Serikandi dalam role user itu hanya memiliki dua fitur utama, yaitu menerima disposisi dan juga meregistrasi naskah keluar. Mungkin sekian panduan penggunaan aplikasi Serikandi sebagai sarana tata kelola persuratan elektronik di lingkungan instansi pemerintahan Kementerian Agama Kabupaten Sarawangun, yang mana dengan memahami dan juga memanfaatkan aplikasi Serikandi ini diharapkan kita dapat mewujudkan tata kelola arsip yang lebih efisien, transparan, dan juga akuntabel. Mari sama-sama kita mendukung transformasi digital
administrasi pemerintahan melalui aplikasi Serikandi ini, dan juga mudah-mudahan dalam hal ini bisa mendorong kita menuju Smart ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.